sebuah taman bermain, seorang anak pria ingin mengajak seorang anak wanita bermain. Namun saat itu, anak wanita itu sedang sibuk mengupil. Hal itu membuatnya sangat jijik. Itulah mimpi buruk Park Sun-kyul yang sampai saat ini fobia terhadap kuman. Di apartemennya yang mewah, dia hanya tinggal dengan robot pembersih debu yang dia beri nama Gyumja. Saat bangun tidur, kesehariannya selalu mencuci tangan dengan 3 wastafel, 3 kain lap sekali pakai, dan hand sanitizer. Bahkan saat Sun-kyul mandi, butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya dirinya berangkat kerja, dan tak lupa memberikan catatan untuk pembantunya. Di sisi lain ada Osol yang sedang menunggu bis di halte dengan kondisi mengantuk. Seorang gadis yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Namun sampai saat ini, Osol hanya bisa bekerja per waktu. Dan satu hal yang istimewa dari Osol adalah jarang mandi. Pada saat perjalanan, mereka bertemu di lampu merah. Sun-kyul tak sengaja melihat Osol yang tertidur di bus. Melihat hal itu, Sun-kyul merasa sangat jijik. Sedangkan Osol tetap santai dengan posisinya. Sesampainya di kantor, Sun-kyul memberikan seminar untuk perusahaannya yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Sementara Osol bekerja apa saja yang ia bisa. Saat jam makan, perhatian Osol tertuju pada 2 orang gadis yang sedang menonton seminar Sun-kyul. Di luar tampak begitu heboh saat kedatangan tim pembersih boyband milik Sun-kyul. Ketampanan mereka menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan teman Osol yang bernama Juyeon juga terpesona. Namun tidak dengan Osol, karena dirinya lebih menyukai Dojin, seorang pria yang sederhana dengan senyum manisnya. Osol juga berjanji pada dirinya, jika dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap, dia akan menyatakan perasaannya. Namun temannya Juyeon tidak terlalu yakin dengan penampilan Osol yang sekarang. 뭐 어때? 네가 벗어놓으면 서 있겠다 이거지. Di sisi lain, Sun-kyul telah selesai melakukan seminarnya dengan didampingi sekretarisnya. Setelah itu, terlihat di sebuah kafe Sun-kyul membersihkan mejanya dengan teliti. Tingkahnya itu membuat semua orang-orang memperhatikannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Kim Hae-won yang merupakan kencan butanya yang sudah diatur oleh ibunya. Awalnya Sun-kyuk menilainya sangat sempurna karena kebersihan Hae-won. Namun saat itu, Sun-kyuk melihat kotoran telinga Hae-won yang membuatnya terkejut. Akhirnya, Sun-kyuk meninggalkannya tanpa menunggu Hae-won memberikan nomor teleponnya. Di rumah, Sun-kyuk sedang curhat pada Gyumja tentang kencan butanya. Tak lama kemudian, ibu datang bersama sekretarisnya yang mengomelinya karena kencan butanya yang gagal lagi. Sun-kyuk beralasan ada kotoran telinga milik Hae-won yang begitu besar. 귀지? 귀지가 있었어? Sementara ibunya terus mengomel, ternyata Gyumja pergi keluar karena pintunya terbuka. Sesaat kemudian, Sun-kyuk menyadari Gyumja telah menghilang. Namun, sang ibu mengira itu adalah wanita yang disembunyikan Sun-kyuk. Di sisi lain, Osol berjalan pulang sambil mengirim SMS, ucapan selamat kepada Dojin karena mendapatkan pekerjaan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat robot pembersih debu yang ada di tumpukan sampah. Osol yang mengira Gyumja telah dibuang, ia pun membawanya pulang. Sun-hyul masih terus mencari keberadaan Gyumja, dan akhirnya Sun-kyul bertemu dengan Osol. Awalnya, Sun-kyul ingin bertanya tentang Gyumja. Namun, setelah melihat penampilan Osol, Sun-kyul jadi ketakutan dan pergi begitu saja. 뭐야? Di sisi lain, ada 2 orang pelajar sedang mojok. Dia adalah Odol, adiknya Osol. 뭐하냐? Sesampainya di rumah, Osol dikejutkan dengan seorang pria yang tak ia kenal di rumahnya. Dia adalah Mr. Choi, pria misterius yang berjiwa bebas dan pengangguran. Osol mengira dia adalah pria mesum dan berusaha mengajarnya. Ayah Osol yang lelah menaiki tangga disambut dengan tingkah Osol dan Mr. Choi, dan akhirnya sang ayah jadi sakit pinggang. Setelah menempel koyok pada pinggang ayah, Osol mengeluarkan pembersih debunya dan berinisiatif akan menjualnya. Sun-kyuk masih mencari keberadaan Gyumja melalui rekaman CCTV dengan sangat panik.
Esok harinya, Sun Kyul meminta para karyawannya untuk memasang brosur, berharap bisa menemukan Gyumja dengan imbalan 1 juta won. Saat Ohdol berangkat sekolah, ia melihat brosur tersebut dan terkejut dengan imbalannya. Osol sedang bekerja paruh waktu di sebuah kafe, namun ia malah duduk bersama Juyeon dan menunggu penerimaan kerja yang ia lamar. Namun tetap saja, Osol ditolak kerja walaupun nilainya bagus. Karena merasa butuh uang untuk membayar kuliahnya yang belum lunas, Osol meminta Juyeon untuk membeli robot pembersih debu yang ia temukan. Kemudian ayahnya menelpon dan memberitahu bahwa dirinya ada di rumah sakit karena insiden semalam yang menyebabkan ayahnya sakit pinggang. Maka ayah menyuruh Osol untuk menggantikan pekerjaannya sementara waktu. Osol sempat menolak dengan berbagai alasan karena pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Saat Osol sampai di rumah, ia melihat sebuah drama Mr. Choi dengan seorang wanita. Mr. Choi yang menyadari kedatangan Osol, ia menanyakan kondisi ayahnya, sementara seorang wanita tadi pergi dengan tatapan sinis. Malam harinya, Osol menggantikan pekerjaan ayahnya yang sempat ia tolak. Sun Hyuk yang gelisah masih mencari keberadaan Gyumja. Setelah itu, Ohdol menelponnya dan memintanya bertemu. Osol masih sibuk dengan pekerjaannya, namun saat itu Osol dijahili beberapa pria yang mabuk. Saat Osol merasa kesal, datanglah Dojin yang membuatnya bersembunyi. Ternyata beberapa pria itu adalah temannya Dojin. Osol berusaha menyembunyikan wajahnya dengan topeng kuda dan bergegas pergi. Namun karena barang milik Osol tertinggal, Dojin berusaha mengembalikannya. Penampilan Osol berhasil menarik perhatian semua orang dan mulai mengikutinya. Begitu juga dengan adiknya yang akan bertemu dengan Sung Hyuk. Ia mengikuti Osol yang tak tahu dia adalah kakaknya. Sementara Sung Hyuk mencari keberadaan Ohdol untuk mendapatkan Gyumja kembali. Pada akhirnya Osol berhasil bersembunyi. Namun karena panik, ia tak memperhatikan jalan dan malah menabrak mobil Sung Hyuk. Kini semua orang berkumpul dan merekam keadaan Osol tanpa ada yang membantu. Osol dengan cepat ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, Sun Hyuk yang mengetahui mobilnya penuh dengan sampah merasa kesal dan mengejar Osol. Osol berusaha meminta maaf dan memberikan nomor teleponnya. Namun, Sun Hyuk memaksa Osol untuk membuka topeng kudanya. Dan kini wajah Osol terlihat di depan semua orang yang merekamnya. Sejenak, Sun Hyuk merasa bersalah karena membuka topengnya. Dengan langkah malu dan sedihnya, Osol berjalan menembus kerumunan orang-orang yang terus merekamnya. Sementara adiknya Ohdol marah kepada semua orang dan meminta menghapus videonya. Sesampainya di rumah, Sun Hyuk meminta sekretarisnya untuk membeli mobil baru. Sekretarisnya juga menanyakan apa sebenarnya keistimewaan dari robot penyedot debunya. Sun Hyuk beralasan karena Gyumja adalah robot penyedot debu edisi terbatas. Namun kenyataannya adalah robot penyedot debu tersebut adalah peninggalan dari pengasuhnya yang bernama Kim Gyumja yang merawatnya sejak kecil. Sejenak merenungkan kenangannya, Sun Hyuk baru menyadari bahwa Osol yang menemukan Gyumja. Esok harinya di sebuah kafe, video Osol menjadi viral. Banyak orang yang mengenal wajahnya, namun Osol masih tetap cuek meskipun temannya menertawainya. Setelah itu, Osol menemui Sun Kyuk. Tentu saja, Sun Kyuk langsung menilai kejorokan Osol. Tak hanya itu, Sun Kyuk juga menyemprot Osol dengan disinfektan. Kembali ke topik insiden, Sun Kyuk meminta ganti rugi pada Osol dengan harga yang sangat mahal. Osol mencari berbagai macam alasan, namun Sun Kyuk tak peduli. Sun Kyuk juga menuduh Osol. Dia mengira Osol memintanya datang ke tempat itu untuk mengembalikan Gyumja dengan imbalan 1 juta won. Setelah melihat nomor telepon tersebut, Osol menyadari bahwa itu nomor adiknya. Di rumah, Ohdol langsung dieksekusi oleh kakaknya. Namun saat itu, Juyeon menelponnya untuk datang ke acara pestanya Dojin. Meski sempat menolak, akhirnya Osol datang dengan penampilan cantiknya. Saat semua sudah berkumpul, mereka menertawakan Osol karena video viralnya. Terlihat Osol sangat sedih, namun Juyeon dan Dojin mengalihkan pembicaraan dan pesta berjalan lancar. Saat Osol di luar sendirian, Dojin datang dan memujinya karena mau menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Mendengar pujian dari Dojin membuat Osol sangat bahagia.
Juyeon yang mendatangi Osol mulai khawatir dengan tingkah Osol yang kelewat baper. Saat di rumah, Osol berkirim pesan dengan Dojin. Osol bertambah senang karena Dojin mengajaknya makan siang di kantornya. Esok harinya, Juyeon mengajak Osol ke toko celana dalam. Juyeon menyarankan Osol untuk memberikan celana dalam itu sebagai hadiah untuk Dojin. Melihat harganya yang mahal, Osol teringat hutangnya pada Sunkyuk. Namun karena sudah bertekad demi cintanya, Osol tetap membelinya. Saat ini Osol masih menunggu kedatangan Dojin. Tak lama dari itu, Dojin datang, namun ia meminta bantuan pada Osol. Ternyata Dojin meminta bantuan Osol untuk tampil di siaran TV belanja yang saat ini dilihat Sunkyuk. Esok harinya, Sunkyuk menelpon Osol untuk memintanya mengembalikan Geumja. Kemudian Dojin juga menelponnya dan mengajaknya bertemu di kantornya. Sesampainya di kantornya Dojin, Osol yang tak tahu apa-apa langsung diminta untuk mengisi lagi siaran belanja online. Sunkyuk juga ada di sana untuk melakukan siaran promosi perusahaannya. Tak sengaja dia melihat Osol. Terlihat Osol sedang dimarahi karena tak mau melakukan siaran. Kemudian Dojin datang, namun mengetahui Dojin sudah punya pacar dan perasaannya dimanfaatkan, Osol pergi dengan kesedihannya. Setelah melampiaskan kesedihannya, Osol menemui Sunkyuk untuk memberikan Geumja padanya. Setelah selesai melihat siaran promosi perusahaannya, Sunkyuk bertemu dengan Dojin di dalam lift. Mendengar pembicaraan Dojin di telepon yang playboy, Sunkyuk memberi pelajaran padanya dengan menyemprotkan disinfektan sampai Dojin pingsan. Di sebuah kedai, Osol yang patah hati sedang curhat pada Juyeon dengan ditemani Soju. Sesampainya di rumah, Osol baru sadar bahwa saat mengembalikan Geumja pada Sunkyuk, ada surat cinta untuk Dojin dan juga celana dalam miliknya.